Saya Aisyah dan saya Salwa. Kami dari kelompok 8. Melalui video kali ini kami akan menunjukkan sebuah video tentang pembuatan media pembelajaran diorama gerhana matahari. Tonton terus videonya ya. Diorama gerhana matahari merupakan sebuah model 3 dimensi yang menggambarkan bagaimana proses terjadinya gerhana matahari dan bagaimana posisi antara bumi, bulan, dan matahari ketika terjadinya gerhana matahari. Diorama gerhana matahari ini dapat kita manfaatkan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 fase D sekolah menengah pertama atau SMP. Dengan menggunakan diorama gerhana matahari ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah pertama, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana proses terjadinya gerhana matahari melalui pengamatan dengan diorama gerhana matahari ini. Yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan bagaimana posisi dari bumi, bulan, dan matahari ketika terjadinya gerhana matahari. Mari kita saksikan bagaimana cara pembuatan media pembelajaran ini, apa saja alat dan bahan yang akan digunakan, dan bagaimana cara menggunakannya. Digunakan yang pertama penglaris untuk mengukur lebar dan panjangnya stapler. Yang kedua gunting. Yang ketiga dua bola gabus dengan ukuran yang berbeda. Yang keempat double tip. Yang kelima lakban. Yang keenam lem tembak, dan yang ketujuh spidol warna. Yang kedelapan ada kertas manila 5 buah. Yang 9 lampu dengan ukuran 9 watt. Selanjutnya yang ke-10 ada kawat ukuran 1 meter dan kayu 30 cm yang disusun seperti ini. Selanjutnya yang ke-11 styrofoam yang ukuran 10 x 10 sebanyak 2 buah. Selanjutnya yang kedua prosedur styrofoam yang pembuatan ukuran 10 media. x 20 sebanyak 3 Pertama, buah. menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, mengukur dan memotong styrofoam yang telah disiapkan dengan ukuran 10 x 10 cm sebanyak 2 buah dan 20 x 10 cm sebanyak 3 buah. Setelah itu, mengukur dan memotong kertas manila berwarna hitam dengan luas yang sama dengan luas styrofoam dan juga dengan jumlah yang sama. Setelah kertas manila dan styrofoam dipotong dengan jumlah yang sama, kemudian kertas manila dengan styrofoam digabungkan dengan menggunakan double tape ataupun dapat menggunakan lem tembak. Setelah semuanya digabungkan, kemudian styrofoam dibentuk menjadi ruang persegi panjang. Dari sisa-sisa styrofoam yang telah disiapkan, kemudian dibuatlah sebuah tempat peletakan kayu yang nantinya berfungsi sebagai penyangga dari bumi dan bulan.
Keempat kayu tadi diletakkan tepat di tengah-tengah balok persegi. Kemudian diletakkan atau ditancapkan bola dari gabus yang merupakan replika dari bumi dan bulan tepat pada balok kayu yang telah diatur sebelumnya. Kemudian, pada salah satu sisi dari balok persegi, kita membuat lubang sebagai tempat peletakan lampu yang merupakan replika atau penggambaran dari matahari. Dengan menggunakan alat seperti gunting ataupun cutter, kita bisa melubanginya. Kemudian, pada bagian tersebut dimasukkan lampu yang telah kita rangkai sebelumnya. Setelah semuanya dirangkai, kita bisa melakukan uji coba pada dioramanya dengan menghubungkan lampu dengan aliran listrik. Kemudian kita bisa menggerakkan bumi dan bulannya untuk melihat bagaimana pola gerhana yang terjadi dan bagaimana posisi dari bumi, bulan, dan matahari ketika gerhana matahari terjadi. Halo teman-teman, inilah dari media diorama gerhana matahari yang telah kami buat. Oke, pertama di sini kami menjelaskan terdapat berbagai bagian dalam diorama ini. Pertama, di sini terdapat bola lampu yang berfungsi sebagai matahari. Di sini ada bola gabus kecil yang berfungsi sebagai bulan, dan di sini ada bumi. Dan warna hitam di sini menggambarkan bagaimana suasana di luar angkasa. Nah, untuk menggunakannya pertama di sini kita bisa melakukan, kita bisa menghubungkan lampu yang ada di sini dengan sumber listrik. Di sini kami sehingga di sini akan terlihat bagaimana gambaran terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Dapat kita amati di sini terdapat titik hitam yang menggambarkan posisi di mana gerhana matahari itu terjadi atau wilayah bumi yang terkena dampak dari gerhana matahari. Jika ini kita gerakkan, maka dia akan bergerak menuju ke arah lain, sehingga di sini terdapat sebagian gerhana matahari. Apabila kita ambil angle dari sebelah sana, akan terlihat bulan akan menutupi matahari secara sebagian.
Nah, di sini ketika kita gerakan ke posisi lain, di sini juga menggambarkan bagaimana posisi arah evolusi atau gerak dari bulan yang mengelilingi bumi. Nah, seperti itu. Nah, di sini pertama kita bisa memahami bahwa posisi dari bulan, bumi, dan matahari ketika terjadi gerhana matahari adalah berada dalam satu garis lurus. Dan kedua, bagaimana posisinya dan bagaimana gerhana matahari terjadi. Demikianlah penjelasan dari bagaimana media ini dapat kita gunakan dalam pembelajaran IPA kelas 7 kurikulum Merdeka. Semoga dapat membantu. Terima kasih.